Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang evaluasi diri sekolah. Ya, jadi setiap lembaga pendidikan, sekolah maupun madrasah wajib melakukan evaluasi diri sekolah sebagai bentuk untuk mengukur sejauh mana standar atau 8 standar pendidikan dilaksanakan. Kita mulai dari peta konsep tentang evaluasi diri sekolah. Jadi kita evaluasi diri sekolah itu kita bagi menjadi konsep dan prinsip EDS, instrumen EDS, dan RKS atau rencana kerja sekolah. Konsep dan prinsip EDS kita bagi menjadi konsep dan prinsip penjaminan mutu berbasis EDS, proses pengembangan budaya mutu berbasis EDS. Sementara instrumen EDS kita bagi dengan penggunaan instrumen EDS, identifikasi bukti fisik, rumusan, rekomendasi. Sementara rencana kerja sekolah kita bagi analisis profil dan rekomendasi, penetapan program prioritas, dan revisi RKS berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah. Kita lanjut. EDS atau evaluasi diri sekolah merupakan evaluasi internal. Sekali lagi, merupakan evaluasi internal sekolah berdasarkan SPM, Standar Pelayanan Minimal, dan SNP, Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan dengan prinsip berbasis tujuan, beracuan kriteria, berasas manfaat, dan objektif. Hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja sekolah atau RKS, pemetaan mutu sekolah, pengembangan budaya mutu, dan masukan bagi pemangku kepentingan. Nah, itu prinsip dan manfaatnya. Penjaminan mutu berbasis EDS merupakan kegiatan sistemik dan terpadu oleh sekolah untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan atas dasar prinsip sustainable atau keberlanjutan, terencana, dan sistematis, menghormati otonomi sekolah dan terbuka yang didasarkan pada rekomendasi hasil EDS. Jadi EDS untuk mengevaluasi, dengan EDS itu kita bisa membangun budaya atau penjaminan mutu dengan berbasis EDS. Pengembangan mutu berbasis EDS merupakan kegiatan untuk memenuhi dan melebihi standar. Jadi mutu itu menjadi sebuah culture, tetapi culture yang berbasis dengan EDS. Sehingga semua stakeholder nanti bekerja atas dasar evaluasi dan berorientasi pada mutu. Prinsip EDS 1 berbasis tujuan. Jadi EDS itu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Ya, untuk pengembangan sekolah. Yang kedua, beracuan kriteria. Artinya, ketika kita melakukan proses EDS, ada kriteria, yaitu terkait dengan SNP dan SPM. Yang ketiga, berasas manfaat. Ya, untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kita melakukan evaluasi. Yang keempat, objektif. Jujur apa adanya, sehingga kita di dalam pengembangan itu memang berangkat dari fakta-fakta dan data real yang ada di sekolah atau madrasah. Nah, ini contoh dari form atau instrumen EDS. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kolom. Kolom pertama adalah nomor, kemudian indikatornya, kemudian kriteria, aktualisasi, nilai, dan alternatif rekomendasi untuk perbaikan. Nah, nanti di situ kita bisa destinasikan nomor berapa, kemudian indikatornya apa, kriteria dari indikator itu apa, aktualisasi dari kriteria seperti apa, baru kita bisa melakukan penilaian. Setelah itu kita melakukan alternatif rekomendasi untuk perbaikan. Kemudian kita lanjut ke RKS, merupakan suatu proses perencanaan
atas semua hal dengan baik dan teliti untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi ini penerapan dari prinsip pertama atau konteks pertama manajemen planning. Planning tentang kegiatan sekolah yang disusun dengan RKS, sehingga menjadi pedoman kerja bagi stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian RKS juga untuk mengambil kebijakan di samping pedoman dalam mencapai keberhasilan program. Nah, RKS itu menuntut peran aktif semua warga sekolah, komite, guru, orang tua, pemangku kepentingan. Nah, tentu berangkat dari visi dan misi lembaga. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.